Tes, suara saya bisa diterima? Iya Pak, bisa terdengar. Saya mulai nggih Pak? Oke, monggo, silakan. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bian Rahadi selaku dosen penguji PKL. Di sini saya FK akan mempresentasikan hasil PKL saya dengan judul Perbanyakan Vegetatif Adenium obesum dengan metode sambung atau grafting dan stack atau cutting. Nah, ya, baik, untuk latar belakang dari PKL ini, tanaman hias atau florikultur ini merupakan salah satu cabang dari hortikultura. Untuk hortikultura sendiri memiliki 3 cabang utama, yakni florikultura sendiri atau tanaman hias, kemudian olerikultura atau sayur mayur, dan pomologi atau buah-buahan. Nah, fungsi dari tanaman hias sendiri yaitu untuk memberikan rasa tentram dan keindahan bagi penikmatnya atau bagi manusia yang mengamatinya. Nah, keindahan dari tanaman hias sendiri ini dapat dinikmati dari entah dari daunnya, bunganya, maupun dari habitus tanaman itu sendiri. Nah, tanaman hias saat ini menjadi bisnis seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Hal ini terlihat salah satunya di Kota Malang yang menjadi potensi karena Malang sendiri memiliki julukan Malang Kota Bunga karena memiliki banyak tanaman hias yang berada di taman-taman kota. Nah, untuk data BPS sendiri menunjukkan bahwa produksi tanaman hias di Malang itu sekitar hampir mencapai 44.000 tangkai tanaman hias pada tahun 2017 dan pada tahun 2017 itu merupakan produksi tertinggi pada rentang tahun 2014 hingga tahun 2019. Nah, salah satu tanaman hias yang menjadi sumber bisnis yaitu tanaman Adenium obesum atau disebut juga adenium atau dikenal juga dengan kamboja Jepang. Nah, untuk Adenium obesum sendiri ini menurut data BPS Kota Malang produksinya pada tahun 2017 itu mencapai 1.381 batang. Nah, adenium sendiri ini dapat diperbanyak secara seksual dengan stek dan sambung. Aseksual sendiri ini banyak sering dilakukan karena untuk mengatasi kekurangan dari cara generatif atau dengan cara biji seperti hasil yang tidak tutu type atau seperti induknya dan memakan waktu yang lebih lama daripada dengan cara aseksual. Nah, kemudian kios bunga sumber rezeki ini merupakan salah satu kios tanaman bunga dan buah yang berada di Kota Malang dan sekaligus membudidayakan tanaman adenium ini. Nah, oleh karena itu, perbanyakan stek dan sambung adenium ini dilakukan mengingat mudahnya praktik dari teknik tersebut serta tidak membutuhkan keahlian khusus karena ya, untuk stek dan sambung ini dapat dilakukan dapat dilakukan untuk pemula seperti mahasiswa dengan kios bunga sumber rezeki sebagai instansi pembudidaya adenium. Kemudian untuk tujuan dari PKL ini yaitu yang pertama membuat variasi warna bunga adenium dengan metode sambung dan yang kedua memperbanyak jumlah individu adenium dengan metode stek. Kemudian untuk metode untuk waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni hingga 24 Juli 2022 bertempat di kios bunga sumber rezeki yang berada di Sawah Jajar. Nah, kemudian untuk cara kerja ya, yang pertama yaitu teknik sambung. Untuk teknik sambung sendiri karena tujuan dari teknik sambung ini untuk menghasilkan tanaman adenium dengan varian bunga yang berbeda, maka disiapkan 2 individu tanaman adenium dengan
warna bunga yang berbeda. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih yaitu kira-kira yang dijadikan batang atas dan yang dijadikan batang bawah itu dengan ukuran diameter batang yang sekiranya mendekati sama. Nah, setelah ditemukan yang sama, maka batang atas atau sion ini dipotong kira-kira sepanjang 10 cm. Ini dipotong dengan silet tajam dan steril. Kemudian dipotong pada pangkalnya seperti pada gambar. Ini untuk dibentuk huruf V. Nah, kemudian setelah batang atas ini dipotong, maka langkah berikutnya yaitu daun pada batang atas ini dipotong setengah atau bisa juga dihilangkan semuanya pada daun dewasanya itu, kemudian disisakan hanya pada daun mudanya atau daun yang kecil-kecil. Nah, tujuan untuk pemotongan daun dewasa ini ataupun menghilangkan daun dewasa ini dan meninggalkan daun kecil itu bertujuan untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada batang atas. Nah, kemudian untuk batang selanjutnya yaitu batang bawah atau rootstock ini dibelah. Untuk pembelahnya silet yang tajam itu ditaruh di bagian tengahnya, kemudian dimasukkan sehingga akan terbelah membentuk celah. Nah, untuk kedalaman celahnya itu mengikuti kedalaman huruf V yang terbentuk pada batang atas ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah batang atas dan batang bawah itu sudah ditancapkan, kemudian diikatkan secara erat. Nah, kemudian setelah diikatkan secara erat, maka dilakukan penyungkupan. Tujuan dari penyungkupan ini yaitu untuk menjaga kelembapan dari batang atas yang sudah disambung. Nah, untuk teknik sungkup yang digunakan ini yaitu teknik sungkup ikat, karena sungkupnya ini diikatkan pada batang bawah. Kemudian untuk metode stek, ya, untuk langkah pertama yaitu kita siapkan individu adenium yang sehat dan kita pilih batang adenium dengan panjang kira-kira 2-10 cm, tapi lebih baik panjangnya itu sekitar 10 cm. Nah, kemudian setelah ditemukan, maka ya batang tersebut dipotong dan langkah berikutnya yaitu seperti pada sambung yaitu daun dewasa itu dipotong setengah atau bisa dihilangkan semuanya dan disisakan hanya daun mudanya. Tujuan pemotongan daun ini untuk mengurangi penguapan sehingga stek tidak kering dan kelembapan tetap terjaga. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pangkal stek diolesi dengan ruton F. Nah, ruton F sendiri ini merupakan jenis ZPT auksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, dengan dirangsangnya pertumbuhan akar ini diharapkan maka keberhasilan stek diharapkan lebih berhasil probabilitasnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu dibuat lubang pada media tanam. Nah, untuk pembuatan lubang sini ini dilakukan dengan cara memasukkan jahit telunjuk ke dalam media tanam yang sudah ada pada gelas plastik ini. Kemudian ya, setelah dibentuk lubang, maka stek yang sudah dipotong tadi itu ditanam agak dalam pada lubang tersebut. Ya. Kemudian setelah ditanam, maka media tanam ditekan di sekitar stek dengan tujuan agar stek ini tidak goyang dan tidak mudah lepas. Nah, kemudian setelah ditanam, maka disiram secukupnya stek ini dan setelah disiram, maka dilakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan sendiri ini berbeda dengan teknik sambung. Kalau penyungkupan di stek ini dilakukan teknik sungkup biasa. Ya, kemudian hasil dan pembahasan ya. Nah, ya, untuk dari hasil sambung dari sendiri ini pada pengamatan 7HST ini pada gambar 1A1 dapat dilihat bahwa terdapat 3 tunas yang berada di pucuk dan berwarna hijau, dan tapi terdapat 1 tunas yang berwarna coklat. Terdapat juga 1 daun tetapi ya berwarna coklat. Nah, sedangkan pada sambung 2 terlihat bahwa memiliki 3 daun yang berwarna hijau dan 1 tunas yang juga berwarna hijau pada gambar 1B1.
Kemudian pada pengamatan 21 HST, sambung 1 terlihat mengalami kematian. Dilihat pada gambar 1A2 yang ditandai dengan daun dan tunas ini berwarna coklat dan batang yang mengalami kebusukan. Mengalami kebusukan ini dicirikan dengan ciri batang yang lunak dan empuk ketika dipegang dengan tangan dan batang ini berwarna coklat. Kemudian sedangkan pada sambung 2 ini pada gambar 1B2 pada pengamatan 21 HST ini sambung 2 masih bertahan hidup tapi menyisakan satu daun dan daun yang tersisa ini mengalami kekuningan. Nah, kemudian pada pengamatan 28 HST pada gambar 1A3 di sini sambung 1 terlihat mengalami kelayuan karena batang yang sudah lunak sehingga batang yang ada di atas ini menjadi roboh. Nah, kemudian sedangkan pada sambung 2 pada 28 HST terlihat bahwa daun sudah gugur tetapi masih menyisakan adanya satu tunas ini berada di ujung dari batang atas tersebut. Nah, kemudian faktor yang menjadi kegagalan tersebut adalah ini kurang kuatnya dari ikatan yang pada sambung 1 setelah dicek pada 28 secara berkala itu kurang kuatnya ikatan antara batang atas dan batang bawah. Hal ini mengakibatkan secara teoritis maka kambium yang antara rootstock atau batang atas dan sion atau batang atas dan rootstock atau batang bawah ini tidak tersambung secara sempurna atau tidak terdiferensiasi secara sempurna menjadi jaringan vaskuler. Hal ini menjadikan tidak adanya suplai makanan ke sion atau batang atas. Nah, selain ikatan yang kuat, itu kegagalan sambung ini dapat diminimalisir dengan pemberian ZPT jenis auksin dan sitokinin. Kemudian gambar 2 untuk gambar 2 ini merupakan pengamatan stek adenium. Stek adenium menunjukkan ciri-ciri kebusukan pada 7 HST dapat dilihat pada gambar 2A ini daun yang ada ini berwarna hijau tetapi sudah sebagian besar sudah berwarna coklat dan batangnya tapi masih berwarna hijau. Nah, sedangkan pada 21 HST sendiri ini stek mengalami kebusukan batang karena sudah ditandai dengan warna coklat dan tidak adanya daun yang tersisa. Nah, penyebab kegagalan stek dapat berdasarkan hipotesis pengamatan disebabkan akibat terlalu lembab. Saat sungkupnya dilepas itu terlihat bahwa kondisi stek ini sangat lembab dan media tanam yang masih basah. Nah, padahal penyiraman hanya dilakukan pada saat awal pembuatan stek. Hal ini menandakan bahwa penyiraman pada awal stek itu terlalu banyak untuk stek adenium ini sehingga stek adenium mengalami kebusukan. Nah, untuk kondisi yang cocok untuk pertumbuhan adenium yaitu pada kondisi lingkungan yang panas. Nah, apabila dalam kondisi yang lembab, maka adenium mudah terserang penyakit ya. Dan pada 21 HST ini dapat dilihat bahwa terdapat jamur yang tumbuh pada pangkal stek, tapi ya di foto memang tidak terlihat, tapi jamurnya ini terlihat berwarna putih dan berbentuk serabut. Kemudian ya dari PKL yang terdapat ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk kebanyakan adenium secara seksual ini diantaranya dapat dilakukan dengan metode sambung dan stek. Nah, untuk metode sambung yang dilaksanakan pada PKL ini berhasil hidup sebanyak 50%. Untuk variasi warna bunga masih belum bisa diamati. Nah, untuk metode stek sendiri mengalami kegagalan menghasilkan individu baru akibat stek yang mengalami kebusukan. Nah, untuk kebanyakan sambung sendiri dapat disimpulkan bahwa memiliki keberhasilan yang lebih tinggi daripada stek. Ya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk poster ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Brian Hardi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasi posternya. Pertanyaan ini. Hal yang ingin saya ketahui di awal itu mengenai PKL ini bagaimana proses menentukan lokasi PKL-nya itu. Oh iya Pak, izin untuk penentuan PKL sendiri ini saya berlima dengan teman-teman itu mencari
kebetulan ada kios bunga yang di sana itu juga yang menjual selain itu juga melayani untuk PKL mahasiswa Pak, dan untuk topiknya sendiri ini juga tersedia dari sana, dan topiknya itu cocok untuk apa ya, kan kita berlima jadi topiknya itu ada 5 topik yang bisa dilakukan oleh kami gitu Pak, dan untuk pelaporannya sendiri ini satu mahasiswa dengan topiknya masing-masing seperti itu Bapak. Ini satu tempat sama ini ya, Bisam ya. Iya Pak. Terus yang waktu itu bekerja di sana ada berapa orang? Ada 5 orang Bapak. Semuanya dari biologi. Iya Pak. Kalau yang tidak ada dari mungkin apa universitas lain atau jurusan lain? Tidak ada Pak. Ya, untuk saat itu tidak ada. Oh gitu. Jadi ini kesepakatan apa itu ya? Gimana? Mencarinya berlima itu yang nemu pertama siapa? Oh ya, saya menemukan pertama Pak, terus kemudian saya flow-kan ke teman-teman dan teman-teman juga setuju begitu Pak, dan ya pembimbing departemen juga menyetujui Pak. Ya. Tempatnya ini untuk berlima itu cukup enggak? Cukup Pak. Untuk kerja bareng atau harus gantian atau gimana? Ya untuk kerja bareng cukup Pak, itu untuk 5 mahasiswa. Sekarang kita masuk ke ini yang menyambung itu ada A sama B ya? Iya Pak. Bentar, saya tadi kok kelewatan ya, itu bedanya A sama B apa ya? Oh iya Pak, untuk A sama B ini kebetulan sambung yang dilakukan itu ada 2 Pak, jadi sambung 1 dan sambung 2 gitu, seperti itu Pak. Jadi dilakukan sambungnya itu 2 kali seperti. Jadi ada sambung, saya melakukannya 2 kali sambung, dan yang pertama ini sambung A dan ini sambung B seperti itu Bapak. Oh gitu. Terus antara A1, 2, 3 juga tidak ada bedanya? Nah ini untuk A1, A2, A3 ini pengamatan ya Pak. Jadi untuk A1 ini 7 HST, A2 21 HST. Oh iya. 7 21 sama harinya ya, HST-nya beda ya? Hari setelah tanam Pak. Oh. Ya mungkin ya, sih. Kayaknya mungkin kalau daripada kayak A1, A2, A3 gitu, istilahnya kalau ini terkait dengan HST ya mungkin ini diano jadi mungkin kalau nanti di penelitian atau di samping penelitian atau mungkin pas Afif mau tulis paper atau apa gitu, mungkin kalau A1, A2, A3 kan mikirnya tuh kayak suatu perlakuan yang berbeda. Jadi kalau memang berbeda pengamatan, mungkin penamaannya jadi dimasukkan aja seperti 7, 21 sama 28 atau apa ya, pokoknya yang mengindikasikan bahwa ini sebenarnya A itu sama ya. Jadi A1, A2, A3 itu sama, hanya beda di hari setelah tanamnya ya, HST. Terus kemudian untuk B juga sebenarnya nggak berbeda ya dari A ya, yang B ya? Iya Pak, nggak berbeda. Nggak berbeda. Yang B itu kayaknya berhasil ya, yang B ya? Ya yang B berhasil Pak, tapi ya dapat dilihat ya karena mengalami keguguran maka ya dapat disimpulkan mengalami stres fisiologis Pak, karena kan ya daunnya mengalami gugur gitu dan menyisakan satu tunas pada ujungnya. Itu karena apa? Kurang rapat? Bukan Pak, ya kalau yang sambung 1 ini karena ya saya lihat pengikatannya itu kurang rapat, mereka mengalami kegagalan. Nah untuk yang sambung 2 ini hasil, tapi karena kan Pak sama pemeliharaan itu tidak diberikan pupuk Pak, jadi sehingga hipotesa saya itu maka kekurangan unsur hara esensial yang dibutuhkan Pak, sehingga daunnya gugur itu Pak. Yang dikasih pupuknya itu diberikan di tanaman apa ya? Tanaman bawahnya? Ya, tanaman induknya itu Pak, iya. Oh gitu.
Terus selama pengamatan ada apa ya, semacam kayak komentar nggak dari Pak Sukram ya? Ya, Mungkin nggak ditanyakan apa istilahnya disimpulkan sendiri atau mungkin ada masukan apa istilahnya kayak ada semacam uh, apa istilahnya ya, kayak wawasan dari Pak Sukram, tambahan informasi dari Pak Sukram itu ada nggak? ya Pak, kalau saya mengkonsultasikan untuk yang kegagalan sambung ini ya, beliau menyebutkan ya karena itu apa, disebutkan mungkin nancapkannya enggak pas ataupun pengingatannya itu yang kurang kuat, dan kebanyakan beliau juga bilang mahasiswa ini kelemahannya masih saat proses pengikatan apa Woodstock dan Sionnya itu, jadi kayak kurang kurang erat gitu. Kurang rapat gitu ya, Iya, kurang erat gitu. iya, Nah itu kan istilahnya informasi yang bagus sekali kan istilahnya kan. Jadi memang yang diperlukan adalah pengikatan yang lebih kuat ya kayaknya ya. iya Pak. Lebih kuat. Kalau ini istilahnya waktu mengikat itu boleh, maksudnya istilahnya agak-agak ya erat tapi maunya masih sedikit kayak maunya ada bagiannya terbuka, area mungkin nanti kena air, kena apa itu masih boleh nggak? Atau harus rapat tertutup, Oh ya, terisolir dari ya untuk ikatan sendiri ini dari Pak Sukambian itu harus kuat Pak dan rapatkan. Kalau literatur yang saya baca memang sama yang beliau bilang kan itu kuat dan apa tidak menyisakan celah gitu Pak. Jadi harus benar-benar rapat dan kalau bisa tidak kemasukan air seperti itu Pak. nah, ya, ya. Itu sudah ada ya, sebenarnya sudah diikuti tapi ya dia waktu prosesnya nih ya. Iya Pak. Ini untuk membuat belahan yang batang bawah ya. Iya. Itu cuma dibelah saja atau harus dibentuk kayak V juga. Oh, untuk batang bawahnya ini apa celahnya ini apa dibelah, dibuat celah gitu Pak. Jadi apa ya siletnya itu ditaruh di tengah batang bawahnya itu kemudian dimasukkan sehingga terbentuk belah gitu Pak. Jadi belahannya itu nanti akan dimasukkan apa yang pangkalnya batang atas itu Pak. Nggak perlu dibentuk V ya? Tidak perlu dibentuk V Pak. Ya. Terus yang spek ini juga ada ya, kayaknya juga belum berhasil juga ya. Iya belum berhasil Pak. Karena apa? Waktu punya karena ya apa terlalu lembab itu Pak, saya amati itu. Itu padahal sudah disungkup ya. Itu kan ada plastiknya ya dia. Iya sudah disungkup. Karena terlalu Terus, lembab ya, terlalu lembabnya tuh ya karena saya ingat waktu menyiram pertama kali itu setelah buat stek itu dia kebanyakan lah. Jadi apa saya kan apa cukupnya juga masih basah, terus media tanamnya ini juga masih dalam kondisi basah walaupun sampai 21 hari, berarti kan apa masih terlalu banyak penyiraman airnya situ Pak. Busuk gitu jadinya ya. Terus itu tempatnya ada di bawahnya ada ini nggak? Ada semacam apa? Dikasih lubang atau apa sehingga untuk membuang air, kelebihan air gitu ada nggak? Oh iya Pak, jadi apa gelas plastiknya ini di bawahnya sudah dikasih lubang juga Pak, untuk supaya airnya bisa keluar. Padahal sudah dikasih gitu. Ini untuk pakai ya, ini untuk yang pakai sungkupnya itu memang dari arahannya Pak Sukram ya? Iya Pak. Nggak nyoba, maksudnya apa nggak tahu boleh apa enggak gitu ya, maksudnya dibandingkan dengan ini tanpa sungkup gitu. Nggak berani. Iya Pak, ya berdasarkan penjelasan dari Pak Sukram maupun apa literatur yang saya baca, kalau disungkup itu Pak kan menjaga kelembapannya gitu Pak. Takutnya kalau nggak disungkup itu memang keberhasilannya lebih tinggi disungkup, karena kan dengan disungkup itu menjaga kelembapan dari baik di steknya maupun di batang atasnya gitu Pak. Memang keberhasilannya lebih tinggi apabila dilakukan sungkup. Soalnya tadi kayaknya kelembapannya terlalu tinggi sehingga malah kayaknya busuk. Jadi mungkin kalau ada pembandingnya tanpa sungkup yang kebetulan
ya kita nggak berharap ya sama-sama maksudnya nggak terlalu berharap semuanya berhasil, tapi mungkin dengan tanpa sungkup mungkin kelembapannya menjadi turun gitu akhirnya terus kemudian dibandingkan, tapi nggak aneh, nggak kepikiran waktu itu ya. Oh ya, ya nggak kepikiran Pak. Gitu. Oke. Jadi memang Pak dari sananya memang yang metode yang sering dipakai adalah pakai sungkupnya itu ya. Iya Pak. Plastiknya biasa atau ada plastik khusus untuk sungkupnya itu? Untuk plastik sendiri, oh ya, plastik yang digunakan itu lebih baik yang mendekat, bukan mendekat, maksudnya hampir mepet dengan batangnya itu Pak. Kemudian kalau bisa yang yang apa istilahnya, enggak bening itu loh Pak, Agak buram, agak buram. dof gitu ya. Iya. Oh gitu. Terus ini batang steknya tinggal di kayak semacam ditusukkan gitu di sungkupnya itu langsung sehingga ke ini ya ke media tanamnya gitu. Oh. Atau gimana? Gimana Pak? Mungkin bisa diulangi lagi. Saya kok pahami pertanyaannya. Ini steknya kan itu kan tanahnya ditutup pakai sungkup. Terus kemudian steknya tuh ditusukkan atau gimana itu? Oh, Pak. Jadi untuk langkahnya ini, jadi steknya tuh ditanam dulu kemudian baru disungkup Pak, seperti itu. Iya. Bentar. Kalau berarti berarti sudah ditanam, sudah menancap dulu, setelah itu terus baru dikasih sungkup gitu. Iya Pak. Itu berarti sungkupnya gimana itu? Sungkupnya kayak disobek dulu terus baru kayak dilingkarkan gitu. Ya ini kebetulan karena plastik yang buat makanan itu, jadi kebetulan ini sungkupnya bisa langsung dimasukkan ke dalam ini, ke media tanam di plastiknya ini Pak. Kemudian untuk supaya kan kalau kan ada masih renggangnya itu, maka diberi karet gitu. Oke. Terus untuk ini ini mungkin satu atau dua terakhir ya. Kira-kira untuk tempat PKL-nya ini misalnya bisa cocok memang untuk direkomendasikan nggak untuk adik-adik kelasnya gitu untuk PKL di sini? Oh ya, untuk bisa direkomendasikan terutama kalau ya bahasa yang menyukai reproduksi tumbuhan ataupun tanaman hortikultura gitu Pak. Yang bisa ke arah baik ke taksonomi atau fisiologisnya seperti itu Pak. Banyak ya yang istilahnya yang topik-topik yang bisa dikerjakan di sana. Iya, bisa. Terakhir ini pakai adenium. Ini mengapa kok pakai adenium? Apa tidak ada mungkin tanaman lain yang apa istilahnya itu ya, yang istilahnya selain adenium yang ingin dikerjakan gitu? Oh ya Pak, yang menggunakan adenium karena adenium sendiri kan tanaman yang memiliki variasi warna bunga yang juga banyak Pak. Untuk adenium ubisum ini menurut literatur itu juga terdapat 6 varietas dari warna bunga dari adenium ubisum ini, sehingga adenium ubisum ini memiliki ketertarikan sendiri Pak, menarik sendiri Pak bagi saya. Dan adenium sendiri ini kan tanaman gugun ya Pak, sehingga sehingga kayak untuk penyiramannya ini juga nggak terlalu intensif seperti tanaman yang suka air gitu Pak. Kemudian ya untuk adenium sendiri kan juga banyak digunakan untuk diperbanyak dengan stek, dan ya dengan stek ini juga mudah dilakukan seperti itu Pak. Ini tanaman ya? Tanaman daerah kering ya berarti ya? Iya, tanaman daerah kering. Mungkin itu ya, jadi kayak ketika untuk perbanyakan ya, karena mengingat ini adalah tanaman daerah kering, ya mungkin ke depan atau mungkin untuk saran saja ya, untuk saran di laporannya itu literatur ini ya, misalnya kuantitas
air yang disiramkan itu. Air, jadi kita jadi kan kalau masih kayak ini kan nyiramnya kayak masih masih kira-kira ya, Iya di kira perkiraan saja ya, volumenya perkiraan. perkiraan gitu ya. Ya, Hmm. Ya, jadi mungkin sarannya itu kalau istilahnya itu airnya itu bisa kayak semacam di apa ya istilahnya kayak ditakar dulu atau bagaimana gitu. Jadi ada berdasarkan literatur gitu sehingga airnya itu memang uh, apa ya, sesuai istilahnya sudah mendekati sesuai dengan ini ya dengan fisiologis dari tumbuhannya gitu kan. Karena sebenarnya kan dia kering ya, sebenarnya kering. Jadi kalau airnya itu memang kayak berlebih, mestinya kan itu tadi resikonya dia gampang busuk kayaknya tuh. Gitu. Kok saran dari saya mungkin untuk ditambahkan ke laporannya, siapa tahu mungkin ada yang berikutnya mau mau mereview, mengacu atau apa gitu kan ya. Jadi, iya Pak. ya. Oke, kayaknya dari saya sudah itu aja. Dari proses dari awal sampai pelaksanaan terakhir sudah kayaknya sudah menguasai masalah backnya ini. Jadi dari saya cukup sekian kayaknya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak Nah, Brian. ditutup. Iya. Ya, silakan ditutup. Ya, walaupun cuma berdoa ya silakan ditutup, diakhiri. Ya, sekian untuk presentasi dari saya dan terima kasih untuk Pak Brian untuk menjadi ya penguji untuk PKL saya. Ya, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ya.